Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, para pendengar dan juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kepadanya Tabaraka wa Ta'ala. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kita dipertemukan kembali di udara di frekuensi 103,4 MHz bagi Anda yang menyimak melalui radio, dan juga di channel manapun Anda yang menyaksikan acara di kesempatan pagi ini. InsyaAllah kita akan kembali bersama guru kita Ustaz Dr. Asbidi Rahmat Az-Zaimah Hafizahullah, yang akan menyampaikan kajian secara langsung dari studio Radio Hidayah Pekanbaru. Masih lanjutan dari nasihat untuk yang terjerumus dengan pemahaman mengkafirkan dan melakukan peledakan, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan untuk berlangsungnya acara ini hingga akhir nantinya. Kemudian salawat beserta salam kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga hari akhir nantinya. Dan para pendengar yang semua dirahmati Allah, alhamdulillah Ustaz sudah berada di studio. Kita ucapkan jazakumullah khair dan kita sapa. Assalamualaikum Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah bi khair, kaifa anta? Khair Ustaz. Jazakallahu barakallahu fiik. Barakallah. Ikhwatal iman rahimahillah iyakum, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasa di sesi kedua, jika Allah mudahkan, kita akan berinteraktif dengan antum-antunna semua melalui layanan interaktif di 08117530.000 atau di pesan WhatsApp ataupun SMS di 0811754544. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum, para pendengar dan juga para pemirsa yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segera kita simak kepada Al-Ustaz, falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahu wa tamassaka bisunnatihi wa iktafa atharahu واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد, kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa TV, pendengar radio dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita memujinya, kita memujanya, kita memohon pertolongan kepadanya, kita memohon perlindungan juga kepada Allah dari kejahatan-kejahatan diri-diri kita, dari keburukan-keburukan amal perbuatan kita. Kita yakin bahwa siapapun yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Dan siapapun yang disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada yang bisa membukakan pintu hidayah untuk dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa
memberikan kita hidayah, meletakkan diri kita senantiasa di atas hidayah, istiqamah di atas iman dan taqwa, di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kita juga bersyukur pada kesempatan ini kita kembali bersama untuk melanjutkan ibadah kita, talabul ilmi. Dalam hal ini kita membaca salah satu karya dari guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahullah ta'ala, berkenaan dengan nasihat dan peringatan sekaligus ia sampaikan kepada orang-orang yang masih terjerat dengan jeratan-jeratan pemikiran yang sesat, yaitu pemikiran takfir yang nanti menggiring mereka untuk melakukan tindakan terorisme. Pada pertemuan yang lalu atau pertemuan yang sebelum ini kita sudah membahas atau membaca tema yang berjudul Jaziratul Arabi Ma'qilul Islam Walaysat Watanan Lidinin Siwah. Jazirah Arab merupakan tempat tegak dengan kokohnya agama Islam dan bukanlah tempat untuk agama yang selain Islam. Bila dilihat dari sejarahnya, Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi alaihi salatu wassalam dari bangsa Arab, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan memilih bahasa Arab sebagai bahasa pengantar kitab dan wahyu Allah yang terakhir, kitab penutup, di mana tidak ada lagi kitab-kitab atau tidak ada lagi kitab yang diturunkan setelahnya. Tidak ada lagi wahyu yang turun setelah Al-Quran. Karena kitab-kitab Allah telah sempurna, semuanya diturunkan oleh Allah dengan Al-Quran. Dan kita sudah membaca dalil-dalil yang dipaparkan atau dinukilkan oleh penulis di sini tentang eratnya atau kokohnya ikatan antara syariat atau agama Islam dengan Arab. Ya, di surah Al-Jumu'ah ayat 2 Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka-mereka dari bangsa Arab utusan dari bangsa mereka sendiri, huwallazi ba'atha fil ummiyina wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Al-ummiyin alladzina la kitaba indahum wala athara risalatin minal arabi mimman laysu min ahlil kitab. Kata para ulama tafsir, al-ummiyin adalah orang-orang yang tidak mendapatkan kitab yang diturunkan dan juga tidak ada bekas-bekas rasul-rasul sebelumnya dari bangsa Arab. Kemudian dalil-dalil yang lain yang sudah kita pelajari, dan bahkan Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau serta disetujui oleh Al-Zahabi wa wafaqahu Al-Zahabi, di mana Nabi SAW mengomentari
doa Nabi Ibrahim yang dinukilkan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 129 tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Ini doa Nabi Ibrahim jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, Tuhan pencipta kami dan pencipta alam semesta, utuslah kepada mereka bangsa-bangsa Arab seorang utusan dari kalangan mereka. Dikabulkan oleh Allah. Kata Nabi kita dalam hadis tadi, ana da'watu abi Ibrahim. Saya ini merupakan hasil dari doa nenek moyang saya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu doa tadi, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum wa bushra Isa, dan saya juga kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa kepada umatnya, diceritakan oleh Allah juga di surat As-Saff. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Yang berhubungan dengan masalah kita yang terakhir tadi, wa mubashira, dan saya juga pemberi kabar gembira tentang Rasul yang datang setelah saya yang namanya Ahmad, yaitu nama lain dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, walaupun dia dipilih dari bangsa Arab, dan beliau diutus pertama kali ke bangsa Arab, yaitu ke orang Arab yang tinggal di Jazirah Arab, dan bahasa yang diturunkan, bahasa yang digusung oleh kitab yang terakhir yaitu bahasa Arab, Al-Quran. Ya. Tanzilum min Rabbil Alamin, nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Di ujungnya tadi tentang Al-Quran. Diturunkan dari Allah. Al-Quran diturunkan. Al-Quran diturunkan. Yang menurunkan Allah min Rabbil Alamin. Di sini menunjukkan bahwa Al-Quran dari Allah. Bukan buatan susunan Nabi kita Muhammad SAW atau bersama yang lain-lainnya. Sebagaimana dituduhkan kepada beliau. Dan di sini juga menunjukkan bahwa Allah Maha Tinggi. Karena Al-Quran dari sisi Allah. Kemudian diturunkan. Sesuatu bila diturunkan pasti dari atas, bukan dari bawah ke bawah. Dari atas ke bawah. Tanzilum min Rabbil Alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin. Turun dibawa oleh ar-ruhul amin. Ar-ruhul amin, ruh yang amanah, maksudnya adalah gelar malaikat Jibril. Ar-ruh itu gelar malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Telah berturut-turut turun para malaikat dan juga ar-ruh, yaitu malaikat Jibril alaihi wa ala jami'il malaikati assalam. Jadi malaikat Jibril diturunkan oleh Allah untuk membawa Al-Quran. Nazala bihi ar-ruhul amin. Al-amin gelarnya. Sifat malaikat Jibril terpercaya. Amanah. Tidak pernah menambah-nambah. Tidak juga mengurang-ngurangi
atau merubah-rubah sebagaimana yang ia dengar wahyu Al-Quran itu dari Allah karena takallama Allahu bih. Al-Quran itu Allah berbicara dengannya. Kalamullah takallama bihi biharfin wa sawt, kata para ulama ahlus sunnah, ala madar al-qurun, sepanjang masa. Tidak ada yang merubah-rubah. Al-Quran itu turun dibawa oleh malaikat Jibril, didengar dari Allah. Allah berbicara dengannya dengan suara, dengan huruf, disampaikan persis dengan yang didengarnya kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak mengurangi, tidak menambah-nambah, tidak merubah-rubah. Karena dia Al-Amin. Dia terpercaya, dipercayai oleh Allah mengurusi wahyunya. Ya, bilisanin arabiyyin mubin, dengan membawa bahasa Arab yang jelas, nyata, menjelaskan. Dia sudah jelas dan dia pasti menjelaskan, menerangkan. Ya, ini menunjukkan bahwa agama Islam tidak bisa dipisah dengan Arab. Yang berupaya memisah-misahkan Islam dengan Arab berarti berupaya untuk memisahkan Islam dari Al-Qur'annya, memisahkan Islam dari nabinya yang berbangsa Arab. Ya. Dari suku yang mulia. Memisahkan Islam dari tanah suci Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa. Ya. Islam tidak mungkin dipisah dengan Arab. Karena memang Allah yang menentukan. Tidak ada campur tangan siapapun juga. Allah yang menetapkan. Fa'alul lima yurid. Maha berbuat terhadap apa yang ia kehendaki subhanahu wa ta'ala. Ma sya'a kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang ia kehendaki terjadi. Dan yang tidak ia kehendaki mustahil terjadi. Karena Allah Maha Kuasa, selain Allah bergantung kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Allah Maha Esa dan Allah Maha Samad. Samadiyatullah, kemaha samadan Allah, menjadikan seluruh selain Allah bergantung kepada Allah. Tasmudu ilaihi kullul asya. Segala sesuatu memerlukan Allah. Jangankan kita makhluk yang kecil, makhluk Allah yang besar pun memerlukan Allah. Langit, bumi, gunung yang menjulang tinggi, lautan yang terhampar tak bertepi, semua yang ada di angkasa sana, ya, dari planet-planetnya, bintang, bulan, matahari, memerlukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya patuh, tunduk kepada Allah, bertasbih kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Tidak ada apapun, suatu pun kecuali bertasbih, mensucikan Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mungkin ada yang menandingi Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya bergantung kepada Allah. Tetapnya langit di posisinya itu karena Allah yang menghendaki. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah dialah yang menahan langit dan bumi untuk tidak jatuh. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Jika langit dan bumi itu terjatuh, maka tidak akan ada satu pun kekuatan yang mampu menahannya. Tidak ada yang bisa menahan. Bangunan yang dibuat oleh manusia saja, bila roboh, tidak bisa manusia menahannya. Apalagi bangunan yang besar langit, ya, atap bagi bumi. Wa ja'alna as-samaa'a saqfa. Kami jadikan langit itu atap. Mahfudhan, yang selalu terjaga. Tidak ada rusak-rusaknya. Terjaga
karena tidak bisa dirusak oleh siapapun juga. Upaya-upaya untuk merusak di langit dilakukan oleh jin, oleh bangsa jin, tetapi Allah menjaganya. Dihiasi oleh Allah langit dunia dengan bintang-bintang yang berfungsi sebagai lampu-lampu yang menghiasi langit dunia. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sungguh kami telah hiasi langit dunia dengan lampu-lampu, yaitu bintang-bintang yang jumlahnya sangat banyak, berkedip-kedip, berkelap-kelip. Ya. Kemudian digunakan juga oleh Allah fungsi bintang melempar setan-setan. Jadi Allah Subhanahu wa taala Samad. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Lam yalid wa lam yulad. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi Nabi SAW meskipun diutus di sana, dipilih dari bangsa Arab, wahyu yang diturunkan kepadanya membawa bahasa Arab, lebih mudah untuk disampaikan oleh Nabi, untuk dijelaskan oleh Nabi karena sudah sesuai dengan bahasa yang ia pahami. Kemudian yang pertama kali mendengarnya, mendapatkan syariat agama ini juga orang-orang yang berbahasa Arab, sehingga mudah mereka menangkapnya, memahami, mencerna. Lalu Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Diutus oleh Allah kepada manusia. Ya. Yang menunjukkan bahwa syariat agama Islam ini untuk seluruh alam semesta, firman Allah di surat Al-Anbiya ayat 107. Surah Al-Anbiya ayat 107. Ini sudah kita pelajari, kita ulangi kembali. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu hai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi semua alam semesta ini mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah dengan pengutusan Nabi. Semua manusia mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah dengan diutusnya Nabi ketika mereka mengimani, mematuhi. Ya. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 158, tadi ayat 107 surat Al-Anbiya, sekarang Al-A'raf 158. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'ah. Katakanlah hai Muhammad, wahai manusia. Disuruh Nabi Muhammad untuk memanggil seluruh manusia. Dan akan diperdengarkan oleh Allah panggilan ini ke semua manusia sepanjang masa. Semenjak ayat ini turun sampai hari kiamat nanti. Akan disampaikan oleh Allah panggilan ini. Ya ayyuhan nas, wahai manusia semua, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah kepada kalian semua. Adakah yang masih tersembunyi? Adakah yang belum bisa dipahami? Dari ayat yang seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya. Wahai manusia, disuruh oleh Allah Nabi menyampaikan itu. Wahai manusia, sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah kepada kalian semua. Dipanggil manusia, wahai manusia. Saya ini utusan Allah kepada kalian semua tanpa terkecuali. Yang berkulit, yang berbangsa Arab, yang tidak berbangsa Arab, yang berbahasa Arab ataupun yang tidak berbahasa Arab, yang berkulit putih maupun yang tidak, dan seterusnya. Dimanapun mereka berada, bila mereka seorang manusia, maka masuk panggilan ini ke mereka. Saya ini, kata Nabi, adalah utusan Allah kepada kalian semua. Surat Saba, ayat 28, juga menunjukkan tentang keumuman
dakwah Nabi ditujukan kepada semua manusia. Apa kata Allah dalam surat Saba ayat 28 ini? Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi. Tidaklah kami utus engkau, hai Muhammad, kecuali untuk semua manusia. Kafah, semua, seluruh. Basyiran wa nadhiran, sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Namun sangat disayangkan, banyak manusia yang tidak mengerti, yang tidak mengerti. Sehingga banyak yang tidak mengimani Nabi, banyak yang tidak mau percaya tentang Nabi, apalagi menaati perintah dan larangannya. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terakhir yang kita baca adalah dalil dari hadis Nabi SAW tentang keumuman dakwah Nabi. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Bukhari nomornya 335, nomor hadisnya 335, dan Muslim di nomor hadis 1163. Hadisnya hadis Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku telah diberi, kata Nabi SAW, menegaskan, aku telah diberi 5 perkara yang mana 5 perkara ini tidak diberikan kepada seorang pun sebelum saya. Maksudnya dari para Nabi dan Rasul. Khusus untuk Nabi. Tidak diberikan kepada siapapun juga sebelum Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu yang sebelum Nabi para Rasul. Karena setelah Nabi para Rasul tidak ada lagi. Tidak ada lagi para Nabi. Karena beliau adalah penutup para Rasul. Akhir dari para Nabi. Khatamul Anbiya. Berarti Nabi-Nabi sebelumnya tidak diberikan oleh Allah 5 perkara ini. Di antaranya adalah wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi 'ammah. Inilah yang berhubungan dengan poin tentang keumuman dakwah Rasulullah SAW kepada seluruh manusia. Wa kana an-nabiy SAW yub'atsu wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ilan nasi kafah. Nabi sebelumku itu diutus kepada kaumnya sendiri, khusus kepada kaumnya. Sementara aku diutus oleh Allah kepada seluruh manusia. Wa bu'istu ilan nasi kafah. Sebagaimana di ayat yang terakhir tadi, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Wa ba'istu ilan nasi kafah. Sama persis. Surat Saba 28, sekarang hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala. Kita lanjutkan ini pelajaran kita yang baru. Apa kata penulis? Wa yadullu li bi'atsatihi ilal jin, dan yang menunjukkan bahwa Nabi SAW bukan hanya diutus kepada bangsa manusia. Ini menunjukkan bahwa risalahnya, kerasulannya itu umum. Bukan spesial kepada bangsa tertentu dari manusia atau kepada manusia semata. Tidak.
berhubungan dengan bangsa Allah, bangsa dari makhluk Allah yang lain seperti bangsa jin. Ternyata beliau juga diutus kepada bangsa jin. Dalilnya apa, Ustaz? Dalilnya di sini dijelaskan oleh penulis, wa yadullu li bi'tsatihi ilal jinni, yang menunjukkan atau dalil bahwa beliau diutus juga kepada bangsa jin, bukan hanya kepada manusia, adalah firman Allah di surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. 29, 30, 31, 32. 4 ayat. 4 ayat. Kita bacakan ya. Kata penulis menukilkan ayatnya, wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim wa man la yujib da'iyallah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalim mubin. Ini cerita tentang bagaimana bangsa jin berdakwah. Ada dai-dai mereka. Kata Allah, dan ingatlah tatkala kami alihkan atau palingkan kepadamu, jadi digiring oleh Allah, diarahkan oleh Allah sebagian atau sekelompok dari bangsa jin kepada Nabi. Ya, ketika itu Nabi sedang sholat subuh. Jadi lewatlah jin-jin tadi rombongannya, dan mereka pun terpana mendengarkan Al-Quran. Luar biasa. Jin ini bukan manusia. Yastami'una Al-Quran. Mereka mendengar dengan seksama. Istima' tidak sama secara mutlak maknanya dengan as-sama, mendengar. Al-istima' mendengar dengan seksama. Yastami'una al-Qur'an. Jin-jin tadi yang lewat, maka mereka pun mendengar dengan seksama Al-Quran yang dibaca oleh Nabi. Falamma hadaruhu, ketika mereka sudah hadir, duduk bersama di sana, mendengarkan Al-Quran. Perhatikan, dan ini kita mesti belajar dari mereka. Walaupun Nabi sudah mengajarkan kepada kita, Nabi juga mengajarkan kepada mereka, dan mereka padahal belum dapat pelajaran apa-apa, tapi karena keagungan Al-Quran, dan mereka pun benar-benar meyakini itu bukan perkataan biasa. Setelah mereka berkumpul semuanya di sana, mereka mengingatkan satu sama lain. Ansitu. Apa kata mereka? Dengarlah atau diamlah. Mereka mengatakan ansitu, diamlah kalian. Maksudnya disuruh tenang. Tenang. Iya. Luar biasa. Karena mereka benar-benar tidak mungkin mengeluarkan suara-suara lain sementara mereka terlena dengan bacaan Al-Quran. Mereka meminta agar semuanya hening, tidak berbicara, diam, mendengar dengan seksama. Ansitu. Falamma qudi, ketika Nabi selesai dan mereka pun selesai mendengar, wallaw ila qaumihim mundirin. Mereka
kembali ke kaum mereka dengan misi menyampaikan peringatan. Langsung menjadi dai. Karena mereka paham. Mereka paham. Jadi, dan ini catatannya sebagai faedah yang penting untuk kita ambil, bahwa untuk bisa paham, untuk bisa mudah dicerna apapun pelajaran, itu mendengar dengan seksama. Pasang telinga dengan baik. Karena itu kunci untuk memahami. Kalau kita tidak mendengar dengan baik, atau kita keluarkan suara-suara yang lain, sehingga terganggu pendengaran kita, susah untuk memahami dengan benar. Tengok mereka, para bangsa jin, ketika mereka mendengar dengan baik, mereka paham. Mereka paham. Dan mereka pun menjadi pembawa kebenaran. Memberi peringatan. Lalu mereka menyampaikan dakwah kepada kaum mereka. Ya qaumana, inna sami'na kitaban. Sesungguhnya kami telah mendengar sebuah kitab. Unzila min ba'di Musa. Yang diturunkan setelah Nabi Musa alaihissalam. Musaddiqan lima baina yadayya. Musaddiqan lima baina yadayya. Sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya. Yahdi ilal haq. Padahal mereka baru mendengar itu. Tapi mereka sudah bisa menangkapnya. Dan itu taufik dari Allah. Taufik dari Allah. Allah bila berkehendak untuk memahamkan seseorang, walau belum seberapa lama dia belajar agama, maka dia paham. Karena pemahaman itu dari Allah. Maka orang tadi, bangsa jin tadi pun memahami. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu yahdi ilal haq, mengajak kepada kebaikan, kebenaran, wa ila tariqim mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Sambutlah oleh kalian. Ajibu da'i Allah. Terimalah. Ini nasihat mereka. Sambutlah oleh kalian, terimalah da'inya Allah. Wa aminu bih. Berimanlah kepadanya. Beriman kepada Allah, kepada da'i tersebut, yaitu nabinya. Yaghfir lakum bidzunubikum. Niscaya Allah akan ampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Wa yujirkum min adzabin alim. Dan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Kemudian diiringi dengan ancaman lagi. Ini dakwah. Dakwah menggabungkan antara kabar gembira dan peringatan. Ya, antara ancaman dan kabar gembira. Di sini kabar gembira, yaghfir lakum bidzunubikum. Jika kalian mendengar dan beriman, maka kalian akan mendapatkan ampunan dosa dan mendapatkan jaminan selamat dari neraka. Wa yajirkum min adzabin alim. Jika kalian tidak menerima, wa man lam yujib, wa man la yujib, da'i Allah, siapa yang tidak menerima panggilan atau seruan da'inya Allah, maka ia tidak akan mungkin bisa melemahkan apapun di langit dan bumi. Karena dia lemah. Dia bisa mengalahkan apapun. Apalagi Allah. Ya. Dia tidak punya juga penolong. Walaysa lahu min dunihi awliya. Tidak ada yang mampu memberikan pertolongan dan bantuan kepadanya. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka berada di kesesatan yang nyata. Waliyadzubillah. Kemudian yang menunjukkan juga bahwa dakwah Nabi juga kepada bangsa jin, surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman. 31 kali Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat Tuhanmu yang manakah kalian berdua dustakan? Maksudnya jin dan manusia. Berarti agama Islam ini untuk mereka berdua, jin dan manusia. Ya. Kemudian setelah itu penulis mengatakan wa jaziratul arabi mautinul Islam. Maka dari itu Jazirah Arab adalah negerinya Islam. Wa fiha qiblatul muslimin. Di Jazirah Arab ada kiblatnya kaum muslimin, Ka'bah. Wa ilal madinati fiha, dan kepada kota Madinah yang juga berada di Jazirah Arab, ya'rizul iman, akan kembali keimanan.
Innal imanu ya'rizu ila al-madinati kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha. Kata Nabi mengabarkan dalam hadis Bukhari Muslim. Ya. Bukharinya 1476, 1876, Muslimnya 147. Ya. Sesungguhnya iman ini akan kembali balik ke kota Madinah sebagaimana ular akan kembali ke lubangnya. Wa minha sya''a nurul huda, dari jazirah Arab akan bersinar cahaya kebenaran. Wantalaqal hudatu al-muslihuna ila anha'il ardi lid-da'wati ila al-islam wa ikhrajin nasi minadh dhulumati illa an-nur bi'izni rabbihim. Juga dari sana bergerak menyebar ke seantero penjuru dunia para dai, mengajak kepada Islam, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah. Wala yajuzu an takuna hadhihi al-jaziratu watanan li ghairi al-islam min al-adyan. Tidak layak jazirah Arab menjadi tempat domisili atau bertinggalnya agama selain Islam. Liqauli SAW, berdasarkan hadis Nabi, ini bukan perkataan penulis, bukan statement yang tanpa ada buktinya. Dia membawakan dalil di hadis riwayat Muslim. La ukhrijanna al-yahuda wan nasara min jaziratil arabi hatta la ad'a illa musliman. Ini rencana Nabi. Saya akan usir Yahudi dan Nasara dari jazirah Arab sampai tidak tersisa seorang di sana kecuali kecuali Muslim saja. Kata Nabi SAW, dan hadisnya sahih riwayat Muslim. Nomor 1167. Riwayat Muslim nomor 1167. Kemudian dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha wardaha. Kata beliau, kana akhir ma ahida Rasulullah sallam an qal, hadis yang Nabi SAW menyampaikan bahwa dia akan usir ya dari jazirah Arab selain dari kaum muslimin, itu hadis riwayat Muslim dari hadis Umar bin Khattab. Perawinya adalah Umar bin Khattab dari kalangan sahabat. Yang tadi hadis Aisyah radhiyallahu anha dengan sanad yang hasan dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, bunyinya kana akhira ma ahida Rasulullah sallam an qal, akhir dari yang diambil perjanjiannya oleh Nabi SAW adalah la yutraku bi jaziratil arabi dinan. Jangan sampai dibiarkan ada dua agama berada di jazirah Arab, kata Nabi SAW, dan semua hadisnya sahih. Hadis yang terakhir tadi dinilai hasan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Para jemaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, itulah lanjutan dari pelajaran kita tentang jazirah Arab. Ya, semoga bermanfaat. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Wallahu ta'ala waliyut taufiq. Di sesi kedua ini kami mengundang Anda di 0811753000 untuk berinteraksi ataupun melalui pesan WhatsApp di 081175454444. Baik, kami kembali ulang untuk Anda yang ingin bergabung di 0811753000 atau di 081175454444. Baik, kami bacakan dulu pertanyaan dari pesan WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Intinya beliau pernah mendengar ceramah tentang surah Al-Kahfi. Ada yang mengatakan membacanya di hari Jumat, bukan malam Jumat. Kemudian ada yang mengatakan terutama membacanya adalah di malam dan hari Jumat. Jadi beliau bingung sebaiknya seperti apa untuk bisa meraih keutamaan tersebut.
memang ada perbedaan pendapat tentang hal ini, maka untuk bisa keluar dari perbedaan pendapat, ambil apa yang disepakati dari dua pendapat tersebut. Yaitu adalah di siang hari Jumat. Baca. Ya. Baca di siang hari Jumatnya. Karena pendapat yang mengatakan di malam sampai siangnya, berarti ada siangnya juga. Maka untuk bisa keluar dari dua perbedaan pendapat tadi, dibaca surah Al-Kahfi di siang hari Jumatnya. Wabillahi taufiq. Ya, silakan dihubungi kembali di 8117530.000 atau di 081175454444 bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan maupun permasalahan lainnya. Kami undang kembali, silakan di 08117530.000 bagi Anda yang telah menghubungi untuk menghubungi kembali. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Dengan Umu Zahra di Kampar. Ya. Halo. Ya, silakan Ibu, dibesarkan suaranya. Oh ya, apa langsung ke Ustaz? Ya, silakan, Bu. Ya, terima kasih. Ini mohon Oh, udah bisa. Sudah, silakan Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mau minta pencerahannya dari Ustaz. Kisahnya seperti ini, Ustaz. Ketika seseorang diutus untuk bekerja di luar provinsi dan dia umpamanya kita tinggal di Pekanbaru dan diutus bekerja di Jakarta, dan seseorang itu diberi izin pulang untuk ke Pekanbaru dalam 2 minggu dikasih izin pulang. Terus bagaimanakah sholat kita sebaiknya? Apakah kita itu harus qashar atau bagaimana, Ustaz? Sementara bertugas di Jakarta dan sekali 2 minggu pulang ke Pekanbaru. Nah, seperti apa sholat yang sebaiknya untuk dilakukan? Mohon pencerahannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ibu domisili di Pekanbaru. Putus. Saya mau minta pencerahannya dari Ustaz. Kisahnya seperti ini, Ustaz. Ya, Ibu tinggal di Pekanbaru. Ya, halo. Ya. Ya. Baik. Ibunya tinggal di Pekanbaru, Ibu. Baik. Baik. Ya. Dari pertanyaan tadi sepertinya ya, Ustaz. Kerjanya di Jakarta, tinggalnya di Pekanbaru. Ya. 2 pekan balik Pekanbaru, 2 pekan balik Pekanbaru. Ya, bila domisili rumah, KTP, keluarga di Pekanbaru, maka kerja selama 2 pekan di Jakarta itu safar, dalam keadaan safar. Ya, dia musafir. Cuma di sini khilaf para ulama apakah niat menetap dalam perjalanan safar itu lebih dari 4 hari akan menjadi konsekuensi, yang menjadikan dia konsekuensinya mukim, dengan pendapat yang mengatakan selama apapun, selagi dia musafir, dia mendapatkan keringanan safar. Ya, ini antara dua. Yang pertama yang memberikan batasan menetapnya dia di tempat di mana dia safar. Kalau lebih dari 4 hari maka dia tiba di sana sudah mukim. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, tidak ada pembatasan. Tidak ada pembatasan. Allahu ta'ala alam. Bila pekerjaan ibu di sana pada waktu-waktu yang tidak
memberikan kesempatan ibu untuk sholat bersama dengan yang lain, maka wallahu alam, saya melihat untuk tidak mengambil keringanan safar lebih utama, karena di sana menetap bukan dalam perjalanan. Ibu tidak mengambil keringanan safar lebih aula atau lebih utama di sini. Wabillahi taufik. Ya. Kalau untuk jamak, kalau kasar itu tadi, kalau untuk jamak sesuai dengan kebutuhan. Bila memang ada kebutuhan untuk menjamak disebabkan oleh pekerjaan sementara ibu safar, dalam kondisi safar, maka silakan untuk menjamak dengan jumlah rakaatnya tidak dikurangi. Wabillahi taufik. Nah, benar-benar bisa disimak ya oleh Ibu penanya dan juga para pendengar yang lainnya, dan difahami dengan baik atas jawaban yang telah diberikan. Baik, kami undang kembali untuk Anda yang ingin bergabung di 08117530.000. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, di mana? Ya, ini saya dari Bapak Husni Jambi. Mau bertanya, izin Ustaz mau bertanya. Ya, silakan. Ini langsung aja ini. Ya, langsung lewat telepon saja, dimatikan radionya, disimak lewat telepon saja. Oh iya, ini saya lagi nonton live di TV ini Pak. Ya, tolong dimatikan atau dikecilkan volume TV-nya Ibu. Jadi ada feedback apa suara ke studio. Lewat telepon saja menyimaknya. Ya. Ya, siap. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini saya dari Bapak Husni Tamrin dari Jambi Ustaz. Ya. Saya mohon saran dan masukannya Ustaz. Ini mungkin temanya agak menyimpang dari kajian kita. Iya, nggak apa-apa Pak, silakan langsung. Bagaimana sebaiknya sikap dan keputusan seorang suami yang mengetahui istrinya selingkuh lewat media sosial Ustaz? Iya, cukup itu aja Pak. Nah, ini mungkin korelasinya ada juga kesalahan suaminya sebelumnya, mungkin tidak terlalu kurang terlalu sayang, penampilan kasih sayang sama istri, mungkin ngomongnya suaminya sebelumnya kasar sama istri, itu membuat istri berlaku seperti itu sampai istri menelpon laki-laki lain di media sosial hingga maaf membuka aurat, dengan itu dia diperas sama orang itu Ustaz. Jadi bagaimana seorang suami menyikapi ini Ustaz? Masalahnya suami masih mengkaji anak-anak dan rumah tangganya Ustaz. Nah, cukup. Terima kasih Ustaz, dimohon maafnya Ustaz, saran dan pemasukannya yang terbaik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, gimana pertanyaannya? Anda ulang kembali. Ini kasus Ustaz. Bagaimana sikap suami istrinya selingkuh melalui media sosial sampai membuka aurat, sehingga pihak laki-laki yang ada hubungan dengan istrinya ini mengancam akan menyebar foto atau video. Sementara dari sisi pihak suami sebelumnya mungkin ada kelalaian juga tentang ke istrinya ini, kurang sayang atau kurang perhatian dan semacamnya. Karena mereka sudah punya anak, untuk si suami ini kira-kira seperti apa sarannya Ustaz? Karena beliau sendiri masih ingin mempertahankan rumah tangganya, kira-kira demikian Ustaz. Yang perlu dicatat baik-baik di sini bahwa kesalahan yang dilakukan oleh pasangan kita itu tidak menjadi legitimasi atau pengesahan bagi diri kita untuk melakukan perbuatan dosa.
wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dengan sampai menyeret kalian untuk tidak berbuat adil kesalahan orang. Jadi ketika si suami salah dan itu memang kesalahan, tidaklah menjadikan sah sang istri untuk selingkuh atau membuka celah bagi laki-laki lain berhubungan dengan dia walau melalui media sosial. Apalagi tadi dengan menampakkan auratnya, memperlihatkan apa yang tidak pantas, tidak boleh dilihatkan kepada siapapun juga kecuali kepada suaminya. Ini dosa besar. Dan itu salah satu dampak buruknya. Dan di media sosial itu sebanyak-banyaknya orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dengan menggunakan media sosial, maka harus berhati-hati. Tidak begitu terbuka atau tidak begitu mudah untuk berinteraksi dengan orang-orang di media sosial karena kita tidak kenal apakah orangnya baik atau tidak. Ini salah satu cara dampaknya. Sehingga terjatuh kepada perbuatan yang tadi, ancaman lagi. Dan yang pertama, sikap suami tentu introspeksi diri. Ya, sebagai seorang suami, dia bertanggung jawab untuk mengarahkan keluarganya kepada kebaikan dengan memperbaiki diri, dengan berakhlak yang mulia, memerankan diri sebagai seorang suami dengan peran yang baik. Ya, kullukum khairukum li ahlihi. Kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian para suami adalah yang paling baik bersikap kepada istri. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya suami yang paling baik kepada istri-istri. Ya, ini harus dirubah sikap seperti ini. Harus istri bukan untuk direndahkan, bukan untuk disiksa, bukan untuk dimarah-marahi, dimaki-maki, dihina, dicaci maki, bukan. Istri untuk disayangi. Semakin baik kita kepada istri, maka akan semakin tinggi derajat kita, semakin tinggi derajat kita sebagai suami yang teladan, meniru Nabi SAW. Maka ini sebagai bahan, sebagai lecutan bagi sang suami untuk memperbaiki dirinya. Jadikan ini sebagai penyebab dia untuk merubah dirinya, sikapnya kepada istrinya di masa yang akan datang. Kemudian nasihati dengan baik. Ya, nasihati istri dengan baik, selesaikan permasalahan ini dengan sebaik-baiknya. Adapun ancaman itu jangan pedulikan. Itu hanya di dunia. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun dari Allah, rubah, perbaiki diri kepada yang lebih baik, banyak beristighfar. Kemudian jangan bermudah-mudah lagi untuk bersosial media. Mulai hari ini bersihkan diri dari akun-akun di media sosial. Karena manfaatnya tidak ada. Manfaatnya tidak ada. Justru lebih banyak mengarahkan kita kepada keburukan. Bagi sebagian orang tidak ada manfaatnya. Bagi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah, manfaatnya besar. Ya, tetapi bagi seorang wanita yang mengurusi suami di rumah, manfaat apa yang didapatkan di media sosial? Kalau ingin mendapatkan kajian melalui di luar media sosial juga ada, melalui televisi, melalui radio, dan yang lain-lainnya. Menghadiri langsung kajian-kajian agama, maka bertobat kepada Allah, maafkan istri, upayakan untuk melepaskan diri dari ancaman tersebut, walau bagaimanapun ancamannya.
Anda sudah beristighfar, minta ampun, dan apapun yang ada di sana, itu adalah dosanya kepada yang menyebarkannya. Dan tentu dia akan berhubungan dengan jalur hukum, dengan pihak yang berkaitan dengan undang-undang hal ini. Selama istri Anda tidak menyebarkan dan dia hanya sebatas korban, maka beristighfar, mohon ampun kepada Allah, perbaiki. Tidak ada yang tidak bersalah, tidak ada yang tidak berdosa. Sebaik-baik yang berbuat salah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'. Seluruh anak Adam adalah orang-orang yang banyak berbuat dosa. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Orang yang banyak berbuat dosa, berbuat salah adalah orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk melalui jalur-jalur yang tadi. Wabillahi taufiq. Baik, demikian dan mudah-mudahan bisa disimak dengan baik oleh penanya maupun para pemirsa dan juga para pendengar yang lainnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga kita semua. Kami undang kembali ada berapa menit untuk Anda yang masih ingin bergabung di 08117530.000 atau di 081175454444. Ya, baik seputar pembahasan maupun permasalahan lainnya, ya kami undang kembali di 0811 ya 7530.000. Anda ingin bergabung atau pesan WhatsApp ataupun telepon via WhatsApp di 0811 75454444. Ya, kita angkat. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Iis di Bandung. Iya, silakan langsung ke Ustadz. Iya. Silakan Bu. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Ustaz, kalau hari Jumat ini kan disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Bagaimana kalau membaca surat Al-Kahfi itu di dalam sholat sunat, tapi cuma sebagian yang hafal aja gitu, baru hafal setengahnya gitu. Bolehkah di dalam sholat itu membaca surat Al-Kahfi itu dengan memakai HP gitu, jadi langsung dipegang di pinggir gitu, dilihat HP-nya. Nah, syukran, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, intinya Ustaz membaca surah Al-Kahfi di dalam sholat tapi pakai HP. Bila dilakukan di sholat sunnah, maka asal hukumnya dibenarkannya, dibolehkan. Cuma utamanya adalah membaca dengan hafalan. Nah, kemudian membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat itu bebas, mau membaca di dalam salat, mau membaca di luar salat. Dan bila tidak hafal, maka silakan baca di luar salat, daripada menyibukkan nanti buka aplikasi Al-Qur'annya, mencari surat-suratnya, ya, mencari surat-suratnya sementara kita sedang salat. Ini juga diantara penyebab bahwa dia tidaklah lebih utama membacanya di dalam salat, karena kita di dalam salatnya melakukan gerakan-gerakan luar salat yang berpengaruh kepada salat kita. Maka wallahu a'lam, walaupun memang tidak walaupun dibolehkan, tetapi utamanya bila tidak hafal maka membaca melalui mushaf di luar salat. Wabillahi taufiq.
Ya, demikian satu pertanyaan terakhir kita angkat. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Abdullah di Kendari, Pak. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Waalaikumsalam. Ustaz, orang tua sudah punya aset, Ustaz. Nah, jadi orang tua ada berpesan, jika misalnya orang tua sudah meninggal, maka boleh aset ini ada aset yang bergerak seperti kedai, Ustaz, memastikan. Nah, apakah misalnya aset orang tua berpesan kalau misalnya nanti orang tua meninggal, bagikan aja warisan aset yang ada sesuai dengan hukum Islam. Tetapi aset yang satu ini, yang kedai ini, itu beliau pesan untuk cucu-cucunya. Jadi kalau misalnya cucu-cucunya yang mau lanjut sekolah atau mau lanjut sekolah gitu, jadi dari situ uangnya untuk cucu-cucunya. Apakah itu dibolehkan, Ustaz? Iya. Kalau saya Ustaz, Assalamualaikum. Bisa disimak, Ustaz? Ada seorang orang tua ketika dia masih hidup memberikan wasiat kepada anak-anaknya dan beliau ini punya aset. Jadi aset semuanya nanti ketika beliau wafat dibagi sesuai waris kecuali satu. Ada warung ini diwasiatkan untuk cucu-cucunya untuk biaya kehidupannya, pendidikannya. Bolehkah seperti itu, Ustaz? Yang perlu kita ketahui bahwa wasiat tidak dibolehkan kepada ahli waris. Nabi SAW mengatakan la wasiyata li waris. La wasiyata li warisin. Tidak benar wasiat diberikan atau wasiat yang ditujukan kepada ahli waris, ya, kepada ahli waris. Dan cucu sebagian adalah ahli waris. Ibnul ibni ini ahli waris, ya. Cucu sebagian yaitu anak dari cucu, anak dari anak ini termasuk ahli waris. Ketika berdasarkan itu, maka warung yang tadi diwasiatkan untuk tidak dibagikan sebagai warisan, dibagikan sebagai warisan, tetapi nanti tetap dikelola yang hasilnya adalah untuk sekolah cucu-cucu dari beliau yang berwasiat ini, tidak berlaku. Karena Nabi SAW mengatakan tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kecuali kalau wasiatnya untuk selain dari ahli waris. Misalnya ini jangan dibagikan, warung ini hasilnya nanti diwakafkan untuk membiayai sekolah anak-anak yang tidak mampu. Anak-anak yang tidak mampu ini dibenarkan. Tetapi ketika dia berkenaan dengan ahli waris atau bersentuhan dengan ahli waris, maka ini yang membuat dia tidak dibenarkan. Wallahu a'lam. Ya, barangkali ikhtitam, Ustaz. Baik. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pelajaran kita tadi tentang eratnya hubungan antara agama Islam dengan bahasa Arab, dengan Arab secara umum, yaitu karena nabi dari bangsa Arab dipilih oleh Allah. Kemudian di sana diletakkan tempat-tempat yang suci, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Nabi, sebagai tempat yang memiliki keutamaan yang besar. Maka tidak mungkin orang menjalankan Islam dengan baik, lalu di dalam hati tidak mungkin seseorang ingin menjalankan Islam dengan baik sementara di dalam hatinya ada kebencian kepada semua hal yang berhubungan dengan Arab. Berarti dia tidak suka dengan Nabi karena dia bangsa Arab.
atau dia tidak suka dengan Al-Quran karena Al-Quran berbahasa Arab. Berarti dia tidak suka dengan Ka'bah karena Ka'bah di negeri Arab. Begitu juga dengan Masjid Nabi. Ini yang perlu dicermati saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua taufik dan petunjuknya kepada yang paling lurus dari agama ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kemudahan untuk menerapkan dalam kehidupan kita dari berbagai pembahasan agama, mulai dari akidah, dari ibadah, dari akhlak dan muamalahnya di bawah tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala waliyut taufiq wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik, demikian ikhwatal iman, kita ucapkan jazakumullah khair kepada Ustadzuna atas waktu dan ilmu yang telah diluangkan dan berikan kepada kita di kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, memahamkan ilmu yang telah kita pelajari dan bisa beramal dengannya. Dan kepada para pendengar dan juga para pemirsa, mohon maaf karena keterbatasan waktu tidak bisa kami layani seluruh pertanyaan atau mengirimkan. Semoga kita bersua kembali pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.